Pada pertemuan kali ini, kita akan melakukan konfigurasi web proxy pada MikroTik. Hal pertama yang harus kalian lakukan atau kalian setting itu ada di bagian interface dari virtual MikroTik kalian. Di mana di sini kita menggunakan network adapter 1 dan 2. Di mana network adapter itu yang pertama kita gunakan NAT sebagai penghubung ke internet. Dan untuk network adapter 2, kita menggunakan LAN segment untuk terhubung ke dalam Windows virtual kita atau PC virtual kita. Oke, untuk pengaturan dari virtual MikroTik-nya seperti itu saja. Yang lainnya itu sama seperti settingan kita yang lalu. Kita oke. Untuk Windows virtualnya, itu settingannya sesuaikan dengan settingan dari virtual MikroTik tadi, dimana tadi kita menggunakan LAN segmen 1. Untuk Windows virtual atau PC virtual kita gunakan juga LAN segmen 1. Oke, di sini kita oke. Jika sudah, kita masuk ke bagian Winbox. Hal pertama untuk pengaturan di bagian Winbox adalah kita mereset semua konfigurasi kita karena kita ingin mengulang dari awal. Kalian bisa masuk ke sistem, lalu kalian pilih reboot, reset konfigurasi. Lalu kalian pilih reset konfigurasi. Nah, di sini kalian centang saja untuk keep user konfigurasi dan no default configuration. Kita reset konfigurasinya. Nah, kalian bisa pantau juga di sini ya untuk rebootnya. Sembari menunggu dari reboot MikroTik. Nah, jika reboot MikroTik sudah selesai, kita bisa langsung connect ke Winbox-nya kembali. Nah, di sini kita setting sesuai dengan settingan yang biasa kita lakukan, di mana di awal kita akan menyeting interface, IP, lalu DHCP-nya dan koneksi internetnya di NAT. Baik, di sini untuk settingan awalnya sudah kita lakukan semua. Sekarang kita coba untuk melakukan tes apakah PC virtual kita sudah bisa terkoneksi dengan internet dari MikroTik. Oke, di sini kita coba masuk ke settingan dulu. Baru ada setting. Di sini kita enable disable dulu ya untuk mereset dari settingan yang sebelumnya. Oke, di sini sudah terkoneksi. Sekarang kita akan coba untuk melakukan ping dan ping IP-nya dulu. Oke, di sini IP sudah berhasil, lalu kita ping domainnya. Nah, di sini ping google.com juga sudah berhasil. Di sini berarti Windows kita sudah dapat koneksi internet dari MikroTik. Sekarang kita akan langsung masuk ke settingan dari web proxy-nya. Di sini kalian bisa klik IP, lalu paling bawah kalian bisa pilih web proxy. Nah, di sini kalian tinggal enable web proxy-nya. Lalu kalian bisa ubah portnya sesuai yang kalian inginkan. Di sini kan saya kasih default saja. Lalu untuk chat administrator ini bisa kalian isi alamat email kalian atau apapun, atau kalian diamin pun tidak masalah. Di sini akan saya coba ubah menjadi agung@gmail.com. Nah, selanjutnya kalian bisa pilih untuk max chat size-nya itu unlimited. Dan di sini kalian bisa pilih chats on disk. Nah, jika sudah kalian tinggal apply, maka dia akan running.
Oke, kita tunggu dulu. Nah, di sini dia sudah running ya. Selanjutnya kalian bisa masuk ke akses. Di sini kalian bisa tambah lalu melakukan blokir website ataupun memblokir sebuah kata atau memblokir sebuah format dari aplikasi. Nah, di sini akan saya contohkan untuk memblokir kata Linux dan memblokir format MP3. Nah, di sini kalian bisa pilih DST host untuk memblokir suatu kata atau memblokir suatu website. Di sini akan saya kasih Linux, di depannya si bintang, lalu di belakangnya juga isi bintang. Nah, nanti apapun kata atau URL yang berisi kata Linux itu akan terblokir. Di sini bisa kita deny, lalu kita apply. Oke, kita selanjutnya untuk memblokir MP3. Kalau untuk memblokir jika kalian ingin memblokir extension atau memblokir sebuah tipe file, itu menggunakan path ya. Di sini path bisa kalian isi bintang, lalu titik, tipe filenya. Di sini kita akan coba memblokir MP3. Oke, di sini kita deny juga, lalu kita apply. Nah, untuk settingan dari web proxy, di sini untuk memblokir website atau kata dan memblokir extension atau tipe file itu sudah selesai. Namun, di sini permasalahannya adalah jika kalian coba untuk browsing di browser kliennya, itu pasti tidak akan berhasil. Karena proxy tersebut belum transparan. Apa sih maksud dari transparan ini? Dimana jika IP atau proxy kalian transparan, itu akan langsung dapat diterapkan di suatu browser. Tetapi jika proxy yang kalian buat itu belum transparan, kalian harus melakukan settingannya terlebih dahulu di bagian opsi. Kita buka menunya dulu, lalu kita pilih ke option. Nah, di sini kalian bisa pilih kita cari saja ya, di sini namanya harusnya proxy. Nah, di sini kalian pilih bisa pilih proxy ya. Lalu kalian pilih menu proxy konfigurasi, kalian masukkan alamat IP proxy-nya ya. Lalu masukkan portnya. Tadi kan portnya 8080, baru di sini IP-nya 1968.1.1. Nah, itu. Tapi sebelumnya coba kita buka linux.org.id. Nah, di sini pasti mau, karena konfigurasi yang kita lakukan ini belum sempurna. Artinya masih harus disetting manual di komputer user. Nah, kalau seperti itu kan bakal sulit jika kita melakukannya atau menerapkannya itu di user yang tidak bisa kita kontrol. Nah, cara yang lebih ampuh adalah kita membuat sebuah transparan proxy. Nah, di sini bagaimana cara kita membuat transparan proxy? Itu caranya adalah kita masuk ke IP, lalu ke firewall, kita masuk ke NAT, lalu kita buat. Di sini kita memanfaatkan chain DST NAT. Nah, setelah kalian memilih chain, lalu kalian bisa memilih protokol. Di sini kalian pilih TCP, DST port kalian pilih 80. Lalu in interface kalian pilih ke interface mana akan diterapkan. Di sini kan kita akan menerapkannya di interface Ethernet 2 atau PC. Lalu kalian bisa pilih action, kalian pilih di sini redirect ke port dari proxy-nya ya. Di sini kan port dari proxy-nya itu 8080. Kalian bisa lihat
port dari proxy-nya itu masuk ke web proxy itu lagi. Nah, di sini lihat portnya, sesuaikan ya. Jika portnya ini bukan 8080, ya berarti di sini juga bukan 8080 seperti itu. Nah, di sini sudah oke settingannya ya. Di sini chainnya di STNAT. Sekali lagi, habis itu protokolnya kita pilih TCP karena kita ingin memblokir di internet. Lalu untuk DST port itu 80 ya, untuk memblokir sebuah HTTP. Lalu untuk interface, kita masuk ke interface yang ingin kita terapkan perintah ini ya. Lalu kita apply, kita oke. Nah, di sini harusnya sudah bisa jalan. Oke, kita cek ya hitnya. Kita cek hitnya apakah sudah jalan, apakah belum nanti. Oke, kita sekarang masuk ke Windows virtual kita lagi. Lalu kita masuk ke Linux. Di sini kita coba. Nah, di sini sudah jalan ya. Dimana linux.or.id itu tidak mau terbuka. Nah, di sini terlihat bahwa kita tadi memblokir kata Linux. Apapun di URL yang terdapat kata Linux itu akan diblokir websitenya. Kita coba contoh, kita cari misalnya di Google Linux. Salah. Di Google Linux. Nah, di sini kita coba Linux main ya. Di sini kan ada kata main. Harusnya nih tetap terblokir karena ada kata Linux di dalam URL-nya. Oke, kita buka. Linux main mau terbuka. Mengapa seperti itu? Karena kita tadi hanya memblokir port 80, di mana port 80 itu kan port yang khusus untuk HTTP saja. Sementara di sini Linux main membuat website dengan fitur HTTPS. Di sini bisa kalian coba untuk menghapus S-nya. Kemungkinan sih untuk Linux main ini masih bisa menerapkan HTTP. Oke, kita tunggu. Apakah dia langsung redirect ke HTTPS apa tetap ke HTTP. Nah, di sini terbukti ya, Linux main mau terblokir. Dimana dengan mengubah HTTPS menjadi HTTP. Nah, mengapa seperti itu? Sayangnya untuk web proxy saya juga masih belum bisa mencari lebih bagaimana cara memblokir HTTPS. Tetapi yang pasti jika kalian mengubah 80 ini atau menambahkan 443, ini akan memblokir semua website yang ada di internet. Maka dari itu saya tidak menggunakan port 443. Nah, di sini coba kita menggunakan port 443. Harusnya semua website itu terblokir. Oke, kita coba cari lagi ya di sini Linux. Nah, di sini terlihat secure connection failed. Nah, kita coba cari kata selain Linux ya. Di sini coba kita cari YouTube. Oke, kita coba buka YouTube, apakah mau? Nah, di sini terlihat juga ya, kita membuka YouTube dan connection failed juga. Nah, itulah yang terjadi jika kita menggunakan port 443. Nah, itu salah satu kelemahan dari proxy sih. Sebenarnya saya juga masih mencoba mencari apakah bisa kita memblokir HTTPS menggunakan proxy. Jika kalian ada yang menemukannya, mungkin bisa di-share ya, biar kita sama-sama belajar. Oke, di sini coba kita buka lagi. Nah, di sini sudah terlihat ya mau terbuka YouTube-nya dan Linux untuk Wikipedia-nya. Nah, harusnya di sini kan HTTPS nih, kita coba ya ganti menjadi HTTP. Nah, di Wikipedia itu HTTP itu langsung ke redirect menjadi HTTPS. Karena untuk zaman sekarang, jika kalian menggunakan website yang hanya HTTP saja, itu tidak akan aman, dimana akan mudah untuk orang
melakukan hack kepada website kalian atau menjebol website kalian. Maka dari itu lebih banyak website sekarang langsung melakukan redirect ke HTTPS. Bahkan untuk Blogspot dan WordPress saja, itu domain yang WordPress dan Blogspot itu juga sekarang sudah langsung redirect ke HTTPS. Jadi memang akan lebih sulit untuk diterapkan web proxy ini. Oke, yang kedua kita akan coba untuk memblokir sebuah MP3 atau file tipe MP3. Sekarang kita masuk ke Windows virtual kita lagi. Di sini kalian bisa cari untuk HTTP file tipe MP3. Kalian bisa cari HTTP index of MP3. Nah, di sini akan langsung biasanya kita cari dulu. Kalian bisa cari yang berbau IP ya, tapi di sini kita coba ini. Kalau dia HTTPS itu sudah pasti tidak mau ya. Di sini kalian bisa lihat HTTPS atau HTTP. Nah, perbedaan dari HTTPS dan HTTP itu sebenarnya hanya di secure-nya saja, di mana HTTPS itu mengenkripsi data yang dia lihat seperti itu modelnya. Sementara HTTP itu tidak. Jadi maka dari itu lebih mudah untuk menjebol HTTP ketimbang HTTPS. Jadi di sini nggak bisa masuk ke websitenya. Oh ya, untuk blokir ekstensi ini juga blokirnya itu harus di URL-nya itu isi .mp3 ya. Jika tidak isi .mp3 langsung redirect download itu biasanya nggak mau. Di sini kita coba ya. Apakah dia kayak ini redirect download dah. Nah, di sini sudah terblokir ya. Dilihat di mana di akhirnya itu pasti isi .mp3, makanya bisa terblokir. Jika tidak isi .mp3 itu pasti nggak mau keblokir, sudah pasti. Nah, mungkin untuk blokir dari web proxy bisa seperti itu. Nah, di sini biasanya kan kalau kalian melihat atau mengakses sesuatu website itu kan dialihkan ke internet positif. Nah, di sini juga kita bisa mengalihkannya sesuai dengan kebutuhan kita. Contohnya di sini Linux tadi kita akan alihkan ke www YouTube coba. Sini kita contohkan ke youtube.com. Nah, ini lalu oke. Ya, di redirect ya. Di sini redirect kalian bisa isi website yang ingin kalian tuju. Jadi nanti jika kalian mengakses website yang diblokir tersebut akan langsung di redirect ke website yang sudah kita buat tadi. Oke, di sini kita masuk ke virtual Windows kita lagi, lalu kita coba untuk reload ya yang tadi, apakah dia mau berjalan. Oke, di sini sudah berjalan ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini sudah redirect ke YouTube. Jadi itu cara melakukan redirect ya. Jadi jika kalian masih bingung di mana konsep bagaimana kalian membuka sebuah website lalu redirect ke internet positif, itu caranya ya mirip-mirip seperti itulah. Oke, mungkin untuk web proxy seperti itu saja. Next, kita akan coba untuk melakukan settingan web proxy yang lainnya yang mungkin bisa kita terapkan lebih baik lagi. Oke, sekian pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.